Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Amang dan Inang, renungan kita di hari ini terdapat dalam Yeremia 1 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Demikian firman Tuhan untuk kita renungi di hari ini. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita berucap saya tidak mampu, itu menjadi ucapan bahwa kita mengetahui siapa kita. Dan ternyata itu juga yang Tuhan butuhkan dari kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan memang tahu bahwa kita tidak mampu akan apa yang Tuhan perintahkan sebagai pemberita-pemberita firman. Dan ketika kita berkata aku tidak mampu, tentu kita akan menggabungkan diri kepada Dia, sang sumber hikmat itu, yang akan memberikan kita kebenaran itu yang akan kita sampaikan. Jika kita merasa mampu dalam penyampaian itu, maka kita akan mempergunakan konsep jasa di sana. Jika aku tidak menyampaikannya, maka demikian. Tetapi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Yeremia, ketika ia berkata, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ia mengenal betul dan memahami betul tentang ketidakmampuannya, kepiawaiannya. Ia tidak mampu berbicara dengan baik. Dan ketika kita melihat di perjanjian lama, Musa juga berkata demikian. Dan Yeremia juga berkata demikian. Dan apakah kita memahami satu hal apa yang ingin disampaikan dalam hal ini? Ternyata di balik ketidakmampuan itulah kita ternyata mengerti bahwa ada anugerah yang dicukupkan kepada kita. Inilah yang disampaikan juga kepada Rasul Paulus ketika ia berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mencabut duri dalam tubuhnya. Dan Allah berkata, cukuplah anugerahku kepadamu. Di dalam kelemahan nyata kuasaku. Dan inilah sebenarnya yang terpenting bagi kita. Ketika kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong, tetapi kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati, bahwa tanpa Tuhan tidak ada satu apapun yang bisa berhasil, meskipun kita memiliki kekuatan yang besar. Jika Tuhan tidak mengizinkan itu, maka apa yang boleh terjadi? Inilah realita yang kita dapati dalam kehidupan ini. Tetapi naasnya adalah kita menganggap bahwa kita mampu, sehingga segala sesuatunya kita kerjakan sendiri. Kita tidak berlandaskan kepada Allah, dan kita tidak memohon kekuatan daripadanya. Maka saudaraku yang terkasih, apa yang saudara pahami ketika saudara membaca kitab Yeremia? Ada satu hal yang begitu serius ketika Allah menjadikan Yeremia sebagai nabinya. Dan ini membuat kita akan tercengang bahwa Allah menjadikan Yeremia dan mengangkat dia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bagian mana yang saudara sudah mengerti dalam hal ini? Jangan-jangan karena kita tidak dekat kepada Allah dan tidak memahami jalannya, akibatnya Tuhan ingin membangun kita dan menanam kembali. Ternyata kita salah memahami. Allah mencabut dan merobohkan. Allah membinasakan dan meruntuhkan. Akibatnya kita menjadi gagal. Dan tidak melihat dari sudut perspektif Allah akan kehidupan ini. Maka saudaraku yang terkasih, kita adalah insan yang lemah. Dan kita harus menyadari itu betul. Dan kita harus mengerti itu sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Maka kita akan datang kepada Dia, sang sumber hikmat itu. Dialah yang akan menuntun kita untuk menapaki jalan yang sedang kita tempuh ini. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita,
kita sangat mendukakan hatinya. Lihatlah yang dilakukan bangsa Israel dalam nats ini. Mereka mendukakan hati Allah. Mereka menyembah Allah yang mereka buat sendiri. Mereka memberikan persembahan kepada Allah-Allah lain. Maka mengerti satu hal, Tuhan mengizinkan kita dalam kelemahan ini, supaya kita memahami bahwa hidup kita ini ternyata bergantung kepada Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu, atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Engkau telah menjadikan Yeremia yang masih muda itu menjadi nabi yang Engkau utus. Dan dari Yeremia kami semakin bercermin bahwa memang kami tidak mampu akan tugas yang Tuhan beri, tetapi Engkau yang memampukan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, bahwa kami sekarang mengerti betapa luasnya kami harus memandang dunia ini. Ketika kami melihatnya dalam arti sempit, Tuhan memberikan kami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mampukan kami Bapa, supaya hidup dalam jalan yang Tuhan tentukan dan dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.